Selamat datang dan berjumpa kembali dalam perkuliahan manajemen pemasaran. Hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan 11 dan 12. Hari ini juga kita akan mengupas, mempelajari, dan juga menelaah serta menggali tentang topik materi yang berjudul atau temanya adalah merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Baik, pertama-tama kita akan melihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini tentunya setelah belajar bagaimana kita mempelajari tentang merancang dan juga terkait dengan saluran distribusi atau saluran pemasaran yang terintegrasi, tentunya kepada seluruh mahasiswa mampu juga menjelaskan kembali tentang bagaimana sih merancang dan mengelola suatu saluran pemasaran yang terintegrasi dengan baik. Tujuan atau sasaran pembelajaran kita atau topik-topik subtopik yang akan kita kupas adalah yang pertama tentang pentingnya dan definisi saluran pemasaran. Yang berikutnya adalah sistem saluran pemasaran, integrasi saluran, saluran pemasaran, keputusan rancangan saluran, praktik pemasaran e-commerce, aspek kunci transaksi online, dan strategi perusahaan break and click. Kita akan mempelajari satu-satu. Baik, kita langsung kepada yang pertama adalah pentingnya saluran pemasaran. Yang jelas bahwa saluran pemasaran itu menjadi faktor terpenting dalam kegiatan marketing atau penjualan atau bagaimana produk itu bisa tersampaikan atau sampai kepada konsumen. Nah, tentunya ini diharapkan bahwa saluran ini memiliki peran penting karena hasil, artinya saluran pemasaran ini memberikan atau berupaya agar berhasil dalam penciptaan nilai yang dibutuhkan atau menghantarkan nilai yang berhasil pula. Artinya nilai sebuah produk atau nilai sebuah aktivitas pemasaran itu tidak hanya memproduksi atau menjual, tetapi bagaimana proses saluran pemasaran itu terjadi dan dari tangan produsen sampai ke konsumen itu melalui apa saja dan bagaimana produk itu sampai kepada tangan konsumen dengan baik, memiliki citra, dalam arti citra itu proses dalam mendapatkan sebuah produk itu tidak berbelit atau tidak susah, makanya dibantu dengan adanya saluran pemasaran. Dalam hal ini pemasar atau perusahaan atau produsen itu perlu memperhatikan segmennya itu siapa gitu. Pelanggan itu siapa, klasternya seperti apa, dan itu harus kita susun, kita bedakan antara konsumen langsung dengan konsumen pabrikan atau B2B. Itu tentunya memiliki cara atau bagaimana menyampaikan distribusi atau saluran pemasaran itu berbeda-beda. Nah, di sini kita juga perlu mempelajari bahwa seorang pemasar itu perlu memperhatikan segmen pelanggan dan mempelajari keseluruhan dari rantai pasokan. Rantai itu adalah suatu proses, suatu alur ya. Bagaimana supply chain yang dihubungkan antara bahan mentah, komponen, dan barang manufaktur menuju ke segmen pelanggan yang berbeda-beda. Artinya tadi saya sudah singgung bahwa saluran pemasaran itu kita melihat siapa pelanggan kita, apakah konsumen langsung ataukah industri. Jadi kita memiliki cara atau bagaimana mendapatkan bahan mentah atau pasokan-pasokan lainnya diproduksi dalam suatu perusahaan, terus diolah menjadi barang bagus, produk jadi, terus sampai ke tangan konsumen. Itu tentunya memiliki cara atau yang berbeda-beda. Saluran pemasaran ya, kalau kita lihat dari definisinya itu dianggap atau disebut sebagai sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna akhir. Jadi sekelompok organisasi itu artinya ada beberapa sub-sub gitu yang nantinya saling terikat, saling bergantung, di mana ketergantungan ini adalah untuk mempermudah, untuk melancarkan, untuk bagaimana sebuah produk itu bisa disiapkan atau distribusi, disalurkan ke konsumen akhir pada datangnya.
Nah, proses dari perusahaan atau produsen ke konsumen itu tentunya ada beberapa cara. Ada yang langsung ke konsumen, ada yang melalui beberapa tahapan, ada yang memang harus melalui distributor dan sebagainya. Makanya saluran itu bisa disebut sebagai perantara ya. Di sini ada 3, ada pedagang, agen, dan fasilitator. Ini adalah bagian-bagian atau unit-unit yang terlibat sampainya barang itu ke tangan konsumen itu adalah salah satunya dengan pedagang, agen, dan fasilitator. Siapakah pedagang? Nah, pedagang itu adalah pedagang grosir dan eceran yang membeli dan berhak atas dan menjual kembali barang yang dagangannya. Artinya mereka adalah penyalur, ya. Tentunya mereka membeli bahan grosir dan dijual kembali ke konsumen akhir. Nah, agen siapa? Agen itu adalah broker, perwakilan dari produsen. Jadi setelah dari produsen itu, karena jangkauan atau produk ini tidak bisa langsung ke konsumen, maka melalui agen. Jadi barang itu, produk itu akan di setor atau disalurkan ke agen dulu, karena agen merupakan perwakilan dari produsen, bisa disebut sebagai agen penjualan. Dia juga mencari pelanggan, dapat bernegosiasi atas nama produsen, tetapi tidak memiliki hak atas barang. Jadi dia mungkin tangan pertama yang menerima barang itu dari pabrik. Nah, ada juga yang istilah namanya fasilitator. Siapakah fasilitator? Fasilitator adalah perusahaan transportasi. Bisa disebut gudang independen, bank, agen periklanan yang membantu proses distribusi, tetapi juga tidak memiliki hak atas barang tersebut. Jadi kalau bedanya pedagang, agen, dan fasilitas, kalau agen itu semacam penyalur. Barang datang, di stok, terus dibeli atau dijual, tapi dia tidak memiliki hak barang tersebut. Saya apa pembelinya? Salah satunya adalah pedagang. Ya. Fasilitator adalah media, ya, adalah jembatan yang membantu proses distribusi atau penyaluran itu. Misalnya ini barang dari Jakarta dikirim ke Jawa, dikirim ke Sumatera, nah berarti kan tidak bisa langsung nyampe, ya. Mungkin dulu masih konvensional, mungkin baru hari-hari, tapi sekarang sudah modern, tentunya banyak sekali fasilitas yang disiapkan dari udara, laut, bis dan sebagainya. Itu kan banyak sekali media-media yang membantu dalam mencapai atau mempermudah proses tersampainya suatu produk itu dari produsen ke konsumen. Itu makanya kan kalau kita melihat kita membeli barang online tapi tidak di sekitar kita tetapi di luar negeri atau di luar kota. Nah, sudah diestimasi yang ekspres atau yang biasa. Yang ekspres berarti akan menggunakan transportasi atau menggunakan media apa. Nah, itu fasilitas apa yang digunakan. Nah, itulah cara-cara atau contohnya proses tersampainya atau menyampaikan barang itu sampai ke tangan konsumen itu ada melalui 3 tahapan ini. Sistem saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran itu merupakan sekelompok saluran tertentu. Ya, di sini dalam fokusnya adalah pemasaran yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Jadi perusahaan juga memiliki sistem saluran pemasaran ya, di mana mereka juga memproses bagaimana supaya kegiatan pemasaran itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya ada sistem ya. Di sini ada 2, ada strategi dorong atau strategi push and pull, strategi tarik. Nah, keduanya agak berbeda. Kalau strong atau strategi dorong itu dari tangan produsen ke distribusi atau agen tadi perantara langsung bisa sampai ke konsumen. Nah, kalau strategi pull itu bisa juga dari produsen langsung ke konsumen, bisa diteruskan kembali ke distributor atau perantara, dan kembali lagi ke produsen. Jadi siklusnya seperti itu. Ini metode tarik. Jadi dari produsen keluar dulu, ya, sampai ke konsumen. Dari konsumen bisa langsung bisa dijual kembali atau didistribusikan ke
perantara dan bisa kembali ke produsen. Nah, ini kalau dilihat adalah aktivitas pemasaran produsen. Misalnya ini tarik ini adalah berlaku untuk misalnya tadi pihak-pihak yang membantu mendukung kegiatan pemasaran. Adanya iklan konsumen, adanya promosi penjualan, kan bisa disampaikan langsung kepada konsumen, dan dari konsumen itu memberikan masukan kembali untuk bisa disampaikan atau di feedback oleh perusahaan. Nah, nanti akan diolah kembali. Nah, sementara yang ini adalah aktivitas pemasaran dari mulai produsen ya, produsen ini menjual, ya kan, menjual, ada perantara distribusi, biasanya ada uang atau tips promosi dan sebagainya. Nah, sampailah ke konsumen. Atau dari produsen, dari tenaga penjual di sini, dia dibantu oleh perantaranya melalui distributor, dan juga di situ dibantu ada kegiatan promosi penjualan juga dan lain-lainnya, sehingga akan mudah diterima dan mudah mendapatkan konsumen. Nah, kita juga mengenal dalam saluran pemasaran itu adanya saluran pemasaran hibrida. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran hibrida itu? Pemasaran hibrida itu adalah perusahaan yang berhasil saat ini, tetapi juga melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar atau hybrid. Nah, ini misalnya banyak ya kita temui di pasar-pasar. Menjual itu tidak hanya dilakukan produsen ke konsumen, tapi untuk melihat kondisi di lapangan, tentunya produsen itu juga mau melakukan kunjungan ke pasar, ke lapangan ya. Dan biasanya dari sini kan banyak sekali contoh-contoh keberhasilan perusahaan itu karena dia langsung down to earth, langsung ke pasar melihat dan juga langsung bisa menyalurkan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kembali lagi untuk melihat perilaku konsumen, melihat orientasi pasarnya itu seperti apa, sehingga juga akan menambah jumlah konsumen juga dan bisa meningkatkan penjualan. Nah, ini perlu dilakukan. Di sini ada beberapa contoh ya. Di atas adalah merek Dell, kita tahu semuanya, yang di bawah XP. Mereka ini adalah produk-produk atau pemasaran yang menggunakan saluran hibrida. Nah, contohnya seperti ini. Dell itu adalah produsen, katakanlah laptop itu, menjual produknya langsung ke konsumen. Jadi pembelian online yang langsung dari konsumen ke produsen. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh penjualan itu tidak hanya Dell juga, tetapi sudahnya maraknya TV online, TV media yang mungkin secara iklan menjual, tapi hari itu juga dia menelpon, ya langsung menelpon ke pihak produsen atau penjualnya supaya bisa dikirim dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Nah, ini kenapa dia melakukan itu? Karena dia ingin tidak ada celah, tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau justru meraup keuntungan lebih, sehingga kalau misalnya itu terjadi pada saat sampai ke tangan konsumen, nah itu konsumen banyak dirugikan. Nah, tetapi itu pilihan, tapi dia melakukan seperti itu ya untuk menjaga hubungan konsumen, loyalitas konsumen, ya kan. Di sini juga terlihat bahwa di Dell ini selain dia menjual, tetapi dia juga memiliki fasilitas garansi dalam hal merancang atau mendesain apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, yang kedua itu SP. SP itu adalah menggunakan tenaga penjual. Dia tidak langsung ke pedagang besar, tapi ini adalah melalui media, melalui distributor, penyalur, di mana barang itu di-drop ke distributor besar yang sudah secara terbuka atau yang sudah legal, itu dia akan ditampung di sana, ya, ditampung di sana, baru mereka akan melakukan penjualan. Nah, ini kalau dari pengertiannya,
HP menggunakan tenaga penjual untuk menjual ke pelanggan besar. Pelanggan besar itu adalah agen ya, atau distributor. Distributor kalau mobil mungkin showroom mobil lah gitu. Terus selanjutnya CSP adalah melaksanakan pemasaran lewat telepon pada pelanggan ukuran menengah. Mengirimkan surat langsung ke pelanggan kecil menggunakan pengecer untuk pelanggan yang lebih kecil lagi, dan internet untuk menjual barang-barang khususnya. Jadi kalau HP ini lebih banyak menggunakan banyak variasi dalam menjual. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat integrasi saluran. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran, adanya keterkaitan, adanya ketergantungan ya. Integrasi yang ditentukan oleh karakternya melalui beberapa hal ini. Jadi agar saluran ini menjadi terintegrasi dengan unit-unit atau aktivitas lainnya. Nah, ada 3 alasan ini menjadi penting atau kenapa harus ada integrasi saluran dan wajib harus memiliki, karena ini menyangkut kelanggengan, ke sustainability-nya ke masa depan. Yang pertama adalah kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Yang berikutnya, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Yang selanjutnya, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Artinya memang integrasi saluran itu juga kaitannya dengan penjualan online ya. Bagaimana kita memesan suatu produk secara online, kita juga bisa menggunakan fasilitasnya, dan kita juga bisa, walaupun online, kita tahu barang yang kita beli, kalau misalnya ada jatah harus dikembalikan, itu juga bisa. Nah, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Nah, ini juga menawarkan terintegrasi itu terlihat dari jumlah pembelanjaan sehingga mendapatkan diskon karena sudah melakukan transaksi lebih banyak lagi. Sekarang untuk saluran distribusi sendiri, tentunya aktivitas pemasaran itu juga perlu adanya kemampuan dari perusahaan untuk melihat kebutuhan pelanggan. Tanpa melihat kebutuhan pelanggan, proses saluran distribusi atau saluran pemasaran itu juga tidak maksimal. Karena pihak perusahaan atau perusahaan tidak paham apa sih yang dibutuhkan konsumen, mereka maunya apa. Mereka pinginnya cepat, instan, berkualitas, bagus, dan sebagainya. Jadi, konsumen itu selalu berusaha memilih yang mereka sukai berdasarkan 9 faktor. Misalnya, kalau kita beli produk, suatu barang itu kan dilihat dulu apa harganya, terus pilihan produknya, kualitasnya, kebermanfaatannya, kenyamanannya, ya, terus kita membeli itu dengan menggunakan saluran apa. Misalnya kita yang tadi saya sampaikan, kalau kita beli produk ke Singapura, gimana caranya menggunakan saluran apa yang cepat itu. Nah, sehingga kalau kita mau meningkatkan kegiatan pemasaran dengan maksimal, dengan baik, tentu kita harus mengenal konsumen itu secara umum, secara bisnis itu ada 4. Konsumen itu adalah konsumen yang memang belanja itu menjadi sesuatu yang kebiasaan. Tapi ada juga kelompok konsumen yang mencari kesepakatan yang bernilai tinggi, artinya ada negosiasi, ada tawar-menawar. Nah, itu adalah tipe kedua. Yang tipe ketiga, kategori pembelinya adalah pembelanja yang mencintai keragaman, artinya tidak terlalu fanatik dalam suatu merek, tidak fanatik dengan suatu harga, tetapi dia menyukai keberagaman. Yang penting ada melakukan transaksi pembayaran tuh melihat karena banyaknya variasi-variasi yang mereka pilih, dan akhirnya menjadi kebiasaan konsumen yang selalu beli apa saja atau membelanjakan sesuai keberagaman. Yang keempat adalah pembelanja dengan keterlibatan tinggi. Maksudnya pembelanja dengan keterlibatan tinggi itu artinya ada yang prioritas. Belanja itu kan juga berdasarkan prioritas. Jadi perlu plus minus konsekuensinya. Kalau misalnya sudah membeli suatu produk, itu
apa yang menjadi konsekuensi yang dia hadapi. Nah, itu adalah ciri-ciri. Kalau kita sebagai produsen, sebagai perusahaan paham banget seperti 4 karakter ini setiap ketemu konsumen, nah kegiatan saluran distribusi pasti akan mencuat, pasti akan meningkat atau akan lebih menjadi satu pilihan yang terbaik untuk menjembatani suatu aktivitas antara produsen dan konsumen. Fungsi anggota saluran pemasaran. Ini ada beberapa. Yang pertama untuk mengumpulkan informasi, yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif untuk mendorong pembelian. Jadi tujuannya memang pemasaran itu adalah mensupport, memotivasi, tapi lebih ke komunikasi persuasif ya untuk mendorong agar ada keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Mencari kesepakatan harga, ya artinya ini nawar-menawar, terus memesan kepada produsen. Nah mungkin ini yang langsung ada transaksi atau pembelian yang harus langsung ke produsen. Terus fungsinya adalah untuk mendapatkan dana untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat dalam suatu saluran distribusi. Mengasumsi resiko tadi bertahu resiko konsekuensinya dan pergerakan dari produk fisik secara lancar. Terus yang berikutnya adalah menyediakan tagihan untuk pembayaran pembeli melalui bank dan institusi keuangan lainnya. Nah, selain itu mengawasi perpindahan kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi ke organisasi atau yang lainnya. Nah, kita mau melihat lagi fungsi dan aliran sebuah proses saluran distribusi. Fungsi saluran itu adalah menggerakkan barang dari produsen konsumen. Jadi, saluran pemasaran itu adalah fungsinya menggerakkan bagaimana tadi saya sudah sampaikan berkali-kali barang itu dari tangan produsen sampai ke konsumen dengan aman dan baik. Nah, aliran saluran itu juga memiliki 3. 1, fungsi fisik hak milik promosi, membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan ke pelanggan. Jadi memang ini harus dibangun sebuah hubungan atau relation atau connecting atau jaringan dari produsen langsung ke pelanggan. Nah, yang kedua fungsi pemesanan dan pembayaran berbentuk aliran aktivitas ke belakang, ya dari pelanggan ke perusahaan. Yang terakhir adalah aliran informasi dan promosi terjadi dalam 2 arah. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan agar fungsi aliran saluran itu bisa optimal, maka perlu adanya aliran atau proses atau alur bagaimana informasi itu tersampaikan dan melalui promosi juga akan meningkatkan penjualan. Jadi aliran informasi itu memiliki dampak yang luar biasa yang besar terhadap promosi sehingga lebih menguatkan. Nah, ini lebih menguatkan tentang nilai suatu produk, nilai atau citra sebagai suatu perusahaan itu juga perlu ditingkatkan melalui hal-hal yang seperti ini. Ini contoh aliran saluran pemasaran, ada 5. Ada aliran fisik, aliran hak milik, aliran pembayaran, aliran informasi, dan aliran promosi. Ini kita dari pemasok kemana saja kita tahu. Yang pertama itu produsen pemasok langsung ke gudang besar, balik lagi ke produsen, ya tahapannya banyak sekali. Terus pemasok ini bisa dibilang itu adalah material ya, material. Terus sampai ke gudang, dibeli oleh produsen nanti setelah memproduksi menyimpan lagi barangnya di gudang, terus baru melakukan penyaluran ke penyalur, terus melalui apa? Melalui jalan darat, pesawat dan sebagainya, itu nanti muncullah ada proses pengangkutan. Dari pengangkutan itu terakhirnya sampailah ke tangan konsumen. Nah, sementara aliran hak milik itu dari pemasok, supplier itu masuk ke perusahaan yang langsung masuk ke produksi ya, yang akan diproduseni dan akhirnya setelah barang jadi itu akan disalurkan melalui penyalur, tidak bisa ke tangan langsung, ke tangan konsumen langsung. Kalau ini adalah proses pembayaran. Dari mana kita bayar? Produk yang sudah terjual ke
ke masyarakat, ke konsumen itu tentunya itu kan dianggap suatu penerimaan. Dengan keuntungan, dengan laba sekian persen, itu nah nanti si pelanggan ini kan banyak konsumen, banyak pelanggan yang membeli produk itu, nah selanjutnya uang itu kan akan diolah. Ya, dana pembelian itu akan diolah oleh pihak bank, ditransfer ke bank, ke distributor lagi, masuk ke bank lagi, sampai ke produsen lagi, sampai ke bank. Ada beberapa tahapan supaya alurnya benar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya saluran informasi itu datangnya dari mana? Nah, ini seperti tergambar. Ada pemasok langsung ke produsen, ya kan? Karena tidak semuanya produsen itu membeli produk itu harus ada pengangkut, gudang, balik, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada promosi. Promosi itu adalah melalui apa saja? Nah, bisa melalui agen promosi, bisa melalui kerjasama seperti itu. Nah, itu juga menjadi fasilitator yang mendukung atau menjadi pilihan kalau kita memiliki bisnis itu pastinya kita seperti apa penjualannya. Nah, itu kita paham semuanya. Di saluran pemasaran ada 3, tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Apa perbedaannya saluran pemasaran konsumen dengan saluran pemasaran industri? Tentu beda. Kalau konsumen memang akan digunakan atau pengguna langsung akhirnya adalah konsumen produk ya, konsumen biasa. Tapi kalau industri itu produk akhirnya tidak langsung sampai ke konsumen karena mereka akan diolah kembali. Bahan mentah diolah menjadi bahan setengah jadi biasanya pindah ke perusahaan lain untuk subkonnya, baru itu tahapannya saluran pemasaran industri, jadi tidak ada konsumen langsung. Jadi B2B ya, jadi perusahaan ke perusahaan. Nah, berikutnya adalah saluran sektor jasa. Saluran sektor jasa itu adalah saluran yang digunakan untuk memberikan jasa ya. Jasa itu adalah saluran yang bisa diakses kapan saja, halnya misalnya dengan pembelian online, info-info online. Nah, itu semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan saluran sektor jasa. Jadi tidak semuanya saluran itu diperuntukkan untuk manufaktur, untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi untuk jasa pun ada. Tapi tentunya agak berbeda alurnya dan sebagainya. Ini contohnya, misalnya contoh kalau kita lihat di gambar ini adalah informasi atau saluran melalui sektor misalnya saham modal dan sebagainya nih misalnya. Nah, keputusan rancangan saluran yang pertama tadi disampaikan sudah disinggung di beberapa slide, itu kita harus tahu dulu menganalisis kebutuhan konsumen. Kalau sudah tahu konsumen karakternya, kita harus menentukan tujuan salurannya pertama untuk apa. Nah, setelah itu melakukan juga mengidentifikasi alternatif saluran utama, dan terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif saluran utama. Nah, di sini banyak keterangannya ya, apa yang dilakukan di analisa ini. Analisa kebutuhan konsumen itu biasanya kita melihat ukuran lot, waktu tunggu, waktu pengiriman, kenyamanan, spesial, keberagaman produk, dan dukungan layanan. Tujuannya itu adalah ini. Terus mengidentifikasi itu adalah ini, ya. Bisa diterapkan ini melalui distribusi eksekutif, distribusi selektif, dan juga distribusi intensif. Nah, ini ada semuanya, kita sudah pernah bahas. Nah, ini adalah nilai tambah versus biaya dari berbagai saluran. Nah, ini kita lihat saluran pemasaran langsung itu melalui internet, pemasaran jauh-jauh, toko, eceran. Nah, ini ada tanda panah ya. Terus saluran tidak langsung itu adalah saluran yang memang melalui beberapa tangan. Misalnya dari pabrik ke masuk ke eceran, nanti eceran lagi masuk ke ibu rumah tangga dan sebagainya. Kalau saluran penjualan langsung itu adalah dari tenaga penjual langsung ke konsumen. Atau ini, kita melakukan pembelian online itu adalah konsumen langsung. Atau melalui pemesanan jarak jauh. Sekarang kan banyak fasilitas seperti Gojek, Grab yang bisa menolong kita beli sesuatu produk seperti itu. Kalau tidak langsung itu bisa toko eceran, ya,
tahapannya seperti itu, distributor atau rekanan nilai tambahnya. Nah, integrasi saluran pemasangan grid ini adalah mengintegrasikan antara kegiatan pemasaran dan juga kegiatan atau pelaksana dari kegiatan pemasaran itu. Nanti bisa diisi, misalnya internet itu berarti kan berhubungan dengan informasi. Ini perlu nggak ke internet? Perlu, berarti di checklist di sini. Informasi komunikasi yang lebih baik, jadi perlu adanya internet, pendukung, dan juga bisa dilihat yang lainnya di sini. Atau misalnya meningkatkan kesepakatan harga, berarti kita menentukan berapa sih harga yang akan kita jual ke konsumen. Nah, itu sudah ada sebetulnya di materi sebelumnya. Berikutnya, nah kita masuk kepada praktek e-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce itu adalah perusahaan atau situs yang menawarkan layanan untuk bertransaksi dan memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. Jadi transaksi, tawar-menawar, membeli suatu produk itu melalui e-commerce atau online. Nah, ini pembagian e-commerce-nya. Kalau kita ngomong berarti kan lebih ke digital atau elektronik. Jadi ada penjualan melalui e-commerce, artinya penjualan melalui digitalisasi atau teknologi. Nah, dalam pembagian e-commerce ini tentunya membantu bagaimana memutuskan pembeli kebutuhan dari berbagai pemasok online. Nah, usaha untuk memberitahu atau mempromosikan dan menjual produk atau jasa lewat internet. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang e-commerce itu secara terintegrasi itu tidak hanya transaksi penjualan, tetapi juga ada sisi promosi karena kalau suatu perusahaan itu lebih banyak menginfokan atau me-announce bagaimana transaksi online dan e-marketing, berarti itu bagus banget sekalian. Tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan karena banyak pembelanja, tetapi juga mengedukasi konsumen itu untuk mengambil keputusan. Apakah dia menggunakan cara konvensional atau e-commerce, kondisi seperti saat ini tepatnya apa. Nah, itu juga perlu dicermati. 3 aspek kunci transaksi online. 1, interaksi pelanggan dengan situs web. Yang kedua, pengiriman produknya. Yang ketiga, kemampuan mengatasi masalah ketika terjadi masalah. Ini yang seringkali terjadi. Mungkin bagi mahasiswa yang telah melakukan transaksi online pembayaran itu kan tidak secepat hari ini beli langsung datang, tapi ada yang lama, ada yang cepat. Itu kembali tergantung dari kesepakatan. Nah, ini kita sekarang masuk kepada jenis perusahaan yang bergerak secara online, pure and click. Pure click dan break and click. Nah, apa sih yang dimaksud pure click itu atau klik murni? Merupakan perusahaan yang meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya sebagai perusahaan. Jadi ada bisnis atau perdagangan atau penjualan tapi tidak memiliki perusahaan, tapi langsung melakukan secara online. Banyak kita teman-teman di luar negeri itu banyak sekali. Tidak punya toko, tidak punya lapak istilahnya seperti itu, tapi mampu melakukan penjualan secara online. Jadi pure and click itu adalah meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya sebagai perusahaan. Nah, kalau kita lihat pure click-nya itu ternyata ada banyak, ada jenisnya banyak sekali, misalnya mesin pencari, penyedia layanan internet, situs dagang, situs transaksi, situs kontak. Ini semuanya tidak punya perusahaan, tapi kita bisa melakukan seperti itu. Misalnya Amazon.com, PayPay, GoDaddy, ini adalah situs-situs atau e-commerce atau perusahaan yang pure click itu tanpa memiliki lahan khusus atau memiliki sebuah tempat untuk bisnis, tidak, tapi dia bisa melakukannya dengan secara online. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya ya harganya transparan, tidak memerlukan toko, dapat dijangkau oleh konsumen jarak jauh, tidak lokal saja, tapi bisa di luar kota, luar negeri bahkan. Nah, kelemahannya apa? Terkadang kurang mendapatkan kepercayaan. Oh ya, saat ini banyak sekali memang yang
oknum yang memang melakukan kejahatan dalam hal penjualan atau digital marketing. Nah, makanya tidak semua orang bisa langsung percaya sebelum merasakan benefit yang kita berikan. Ya. Terus ini yang kedua ini udah ada ya, udah saya singgung tadi. Rawan terkena kejahatan cyber, yaitu penipuan-penipuan. Nah, itu juga dilakukan karena memang keseringan kita melakukan transaksi, biasanya ada jebakan-jebakan yang akhirnya membawa kita untuk menjadi konsumtif, membawa kita untuk jadi berhadapan dengan masalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah brick and click ya. Ini dikatakan sebagai perusahaan yang menggunakan internet sebagai saluran distribusi tambahan. Perusahaan Bata ya, brick and click ini tercipta karena ada kekhawatiran bahwa penjualan online akan menyebabkan konflik seluruh dengan pengecer secara online. Nah, memang ini juga hati-hati ya, kadang penjualan online itu tidak selamanya jujur atau seperti apa, tetapi ada memanfaatkan oknum-oknum yang mungkin lebih menjauhkan atau menjatuhkan citra dari sebuah bisnis itu. Nah, strategi perusahaan brick and click adalah menawarkan merek atau produk yang berbeda di internet. Yang kedua, jadi kita tidak usah tidak menjual produk-produk yang sama, tapi lebih ke unik ya, uniqueness ya, niche gitu. Nah, itu memiliki komisi yang lebih tinggi kepada mitra offline. Mengambil pesanan dari situs, tetapi menyuruh pengecer mengirimkan dan menagih pembayaran. Nah, ini juga sebagai strategi ya, strategi untuk bisa mengembangkan, mendapat kepercayaan dari masyarakat tentang adanya toko online, tapi tidak ada showroom, tidak ada mangkal di mana, tidak ada gerai, tapi bisa melakukan penjualan dengan bagus. Nah, kita lihat kelemahannya. Keunggulannya ya memang brick and click ini menjadi solusi untuk membantu penjualan di era yang digital ini. Yang kedua, menekan biaya pembukaan gerai baru. Yang tadi saya bilang kalau ini tidak memiliki showroom, tidak memiliki gerai ya, jadi itu menghemat, mengefisiensi dalam hal pendanaan yang akan dikeluarkan. Terus dapat dijangkau oleh konsumen jarak jauh, udah pasti karena ini sifatnya kan global ya. Tapi punya kelemahan. Kalau tidak terintegrasi dengan baik akan membuat perusahaan sulit fokus pada saluran distribusi. Makanya memang harus ada link, harus ada integrasi antara satu unit dengan unit lainnya. Perusahaan harus membagi tanggung jawab terhadap saluran distribusi yang lain. Nah, ini kelemahannya terjadi di situ. Sekilas tentang e-commerce. E-commerce itu adalah merupakan pengembangan dari e-commerce di mana ini kalau tadi e-commerce kita m-commerce. M-commerce itu adalah pengembangan dari e-commerce di mana konsumen dapat melakukan pembelian produk walaupun sedang dalam mobilitas yang tinggi. Pada era mobile, tidak lagi e-commerce dilakukan dengan hanya duduk di depan komputer. Handphone, PDA, tablet, laptop dapat digunakan sebagai sarana pembelanjaan online. Jadi kita dimanapun, yang penting pegang HP, bisa melakukan transaksi online. Tidak harus meminta atau menunggu pihak yang lain yang akan membantu transaksi. Tidak, sekarang sudah semua bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini adalah contohnya ya. Contoh m-commerce itu adalah toko-toko ini atau nama-nama ini. Sewa penjualan, terus semua tentang produk apa gitu ya. Sekarang semua dilakukan dengan digital. Baik, demikianlah materi pertemuan kita untuk saluran pemasaran dan bagaimana merancang dan mengelolanya. Nah, untuk memahami, untuk semakin memantapkan, untuk pengayaan, serta pemahaman Anda untuk pertemuan hari ini, maka di sini ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Seperti biasa, syarat dan ketentuan tetap sama, diketik di Word, terus di CF sebagai bentuk PDF, di-upload dalam bentuk PDF, bukan link atau Word. Nah, demikianlah tugas kita hari ini. Untuk minggu berikutnya kita akan ketemu dengan materi yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Kita berjumpa kembali dan semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bye.